Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wandi Vlog. Ya, sebelumnya apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga selalu sehat ya. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau di konten sebelumnya, kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman yang menonton video ini. Ya, akhirnya bisa bikin konten lagi setelah beberapa bulan vakum atau nggak pernah bikin konten lagi ya di YouTube karena memang ada kesibukan yang lain yang nggak bisa ditinggal. Dan sekarang alhamdulillah bisa bikin lagi ya, walaupun bikin konten yang itu aja karena sebenarnya bingung teman-teman, saya ini mau bikin konten apa lagi ya, karena untuk mau beli apa-apa tuh budget masih nabung ya. Jadi yang ada aja dulu di review lagi. Oke, langsung aja. Jadi untuk yang bakal kita review lagi kali ini adalah knalpot Proliner. Nah, kenapa saya memilih knalpot Proliner? Kenapa enggak yang lain? Contoh kayak Spion dan lain-lain gitu kan. Karena untuk knalpot ini masih banyak ya yang nanya-nanya di kolom komentar di di konten saya sebelumnya, di vlog-vlog sebelumnya, mengenai catnya gimana bang, kualitasnya gimana, kalau nggak pakai cantolan semacam kawat gitu ya, apakah kalau jalan jauh touring bakal jatuh nggak, kualitas catnya gimana, harga berapa, gitu-gitulah pokoknya. Oke, mungkin kita bakal lewatin ini dulu ya, karena kayaknya mulai padat nih. Udah masuk jam 4 lewat. Wis. Enak bener. Ya, kira-kira ginilah suara knalpot Proliner pemakaian selama kurang lebih 7 bulan, masih enak. Oke, kembali ke topik. Mungkin saya bakal bahas agak random ya, nggak terlalu rinci, nggak terlalu tertata gitulah ya. Jadi di sini yang saya alami selama pakai knalpot ini ya, saya kasih tahu gitu apa-apa aja kekurangannya dan kelebihannya gitu. Ya, jadi langsung aja. Untuk kekurangan, bicara soal kekurangan, sebenarnya nggak ada kekurangan sih selama pemakaian kurang lebih 7 bulan. Ya serius teman-teman, karena gimana ya, untuk kita mulai dari tampak dari luar knalpotnya aja deh. Ini pemakaian selama ini pemakaian kurang lebih sudah 7 bulan ya. Let's kita lewatin lampu merah dulu. Kosong. Pemakaian selama kurang lebih 7 bulan ini, kita mulai dari tampak luar knalpotnya aja ya. Catnya ini masih aman teman-teman, nggak ngelupas. Karena dari pribadi saya sendiri memang kalau nyuci ya pakai sponnya bukan spon yang kasar ya, jadi pakai spon yang biasa untuk cuci piring yang lembut itu kalau misalnya nyuci di rumah. Tapi kalau misalnya nyuci di tempat pencucian steam atau di luar gitu ya, sama saya perhatikan juga gitu. Kalau misalnya dirasa sponnya agak kasar, saya bilang ke tukang cucinya jangan pakai spon yang kasar gitu. Itu yang pertama yang bikin awet knalpot saya gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya ada yang komen gitu kan, mungkin teman-teman ada yang lihat juga di kolom komentar vlog saya sebelumnya mengenai knalpot ini, ada yang pakai juga katanya ngelupas catnya. Ya kalau itu sih saya kurang tahu ya, dia ngerawatnya gimana, nyucinya gimana, atau dicuci berapa kali sebulan atau seminggu gitu kan. Terus dia untuk menggosok knalpot itu pakai apa gitu kan, saya kurang tahu. Makanya
knalpot saya di sini makanya bisa awet sampai sekarang. Untuk tampak luarnya ya, itu ya saya pakai spons yang lembut gitu, yang biasa dipakai cuci piring tuh loh. Ada yang warna kuning gitu kan, ada yang warna hijau juga, kayak serat-serat yang lembut gitu, bukan serat yang kasar. Itu satu. Kemudian kalau bicarain soal kekurangan lagi, sebenarnya nggak ada juga ya, paling di bagian leheran. Kalau bagian leheran itu memang saya nyucinya nggak terlalu teliti ataupun di tempat pencucian ya. Mungkin nanti bakal saya bersihin lagi, entah pakai autosol atau sunlight ataupun semacamnya lah, odol kah, campuran apakah. Karena kalau misalnya nggak dicuci bersih, kelihatan ya leheran dari ProLiner bawaan ini agak kusam banget gitu, kerak-keraknya ya kayak gitulah. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya bagian leherannya kurang dibersihkan. Oke. Kemudian apalagi ya? Mungkin suara ya. Duh, macet banget lagi. Kalau soal suara sih, dari bawaan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap sama suaranya. Karena untuk bawaan Neo Silent ini, duh macet banget, kita lewatin dulu aja kali ya. Kalau untuk knalpot ProLiner tipe Neo Silent ini untuk di RX 155, kebetulan memang nggak ada gasbul ya teman-teman dari kawan saya. Kan awal saya beli knalpot ini kan dari kawan saya ya, karena beliau baru pemakaian sekali, masih bagus, jadi ditawari kan ya, akhirnya saya beli gitu. Memang kalau misalnya nggak ada gasbulnya masih tetap adem teman-teman, karena untuk tipe ProLiner ini masih tipe Neo Silent gitu, bukan yang agak cempreng gimana gitu, suaranya keras menggelegar gitu. Ini masih adem bass, adem pada umumnya. Nanti deh bakal saya tes di jalanan lurus ya kalau misalnya enak. Nah, kurang lebih suaranya kayak gitulah. Panas banget gila. Terus apa lagi ya? Mungkin mengenai razia ya. Ya, pemakaian kurang lebih selama 7 bulan ini saya udah terjaring razia 2 kali. Terjaring razia itu dalam artian nggak kena tilang teman-teman, cuman pemeriksaan STNK dan SIM. Jadi untuk knalpot ini nggak ada disita sama sekali ya, atau diambil disuruh ganti yang ke ori standaran gitu. Jadi bener-bener nggak ketilang sama sekali gitu, cuman di bagian spion sini aja dikasih silang pakai kapur gitu loh. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin juga nggak ya? Jadi kalau lolos razia kan di spion dikasih tanda kapur gitu, pakai kapur apa sih, kapur putih gitu lah. Jadi knalpot ini tuh intinya bener-bener aman teman-teman, rekomen banget lah. Tapi tetap aja kalau misalnya mulai dekat terjaring razia gitu ya, kita pelanin gas biar nggak terlalu berisik gitulah, biar makin aman gitu buat diri kita sendiri lah ya. Untuk secara tampilan ya memang nggak ganteng-ganteng amat sih kalau misalnya dibanding ROB1 atau Kires ya. Kalau teman-teman punya budget lebih ya saya saranin sih beli ROB1 atau Kires ya. Saya aja kalau misalnya punya dana lebih pasti beli knalpot itu. Beli knalpot ini aja karena memang low budget teman-teman, karena budgetnya terjangkau, tapi pas kebetulan juga suaranya enak gitu. Dan ya walaupun ada minus sih, waktu beli knalpot ini tuh nggak ada covernya dari bawaan gitu. Ya mungkin sebagian orang bakal nganggapnya biasa aja, cuman pendapat pribadi saya kalau nggak ada bawaan cover knalpot tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak ya. Jadi akhirnya pakai cover bawaan dari asli dari Aerox ya.
Untung aja PNP ya, alias tinggal pasang gitu. Kemudian apalagi ya, ya mungkin segitu aja sih kalau misalnya untuk bagian kalau untuk dari kekurangannya ya, sebenarnya nggak kekurangan juga sih. Karena selama pakai knalpot ini tuh bener-bener enak teman-teman, nyaman, tarikan masih enak walaupun masih standar ting-ting gitu kan. Kita langsung lanjut aja kali ya di bagian langsung aja ke kelebihan knalpot ini ya. Untuk yang pertama sudah jelas, ini menurut saya pribadi kalau touring atau riding mini-mini touring gitulah ya, ini pas banget buat menolak ngantuk. Jadi nggak bisa ngantuk teman-teman kalau misalnya di jalan, karena suaranya bung gimana gitu, ngebas ya. Walaupun ngebasnya nggak begitu menggelegar, tapi tetap aja masih nggak bisa buat tidur, melek terus di jalan. Itu menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman gimana, langsung aja komen di bawah ya. Oke, lanjut. Kemudian lanjut ke bagian apa lagi ya, mungkin lanjut ke responsif ya. Ya, ini knalpot walaupun saya belum upgrade bagian CVT sama sekali, tapi masih cukup responsif. Masih enak ini dibanding bawaan standar Aerox. Ya jelas lah, karena dari suara aja udah kelihatan gitu ya. Pasti beda jauh lah, beda lah dibanding knalpot bawaan ori. Ya kalau menurut saya sih ngapain juga buat laju-laju ya. Ini aja tarikannya udah enak banget sih buat harian, apalagi buat touring juga udah cukup lah. Paling nanti ujung-ujungnya saya bakal next buat video ya, buat konten untuk upgrade CVT. Ntar main ringan aja kayak ganti roller, kemudian apalagi ya, perganda ya, gitu-gitulah. Paling untuk rollernya nanti berapa ya, kalau bawaan Aerox itu 14 gram ya, paling nanti ganti kalau nggak ke 12 gram atau enggak 11 gram gitulah. Oh ya, ada yang ketinggalan satu. Mungkin kalau lewat gang masuk ke perumahan-perumahan, gang-gang sempit gitu, ini knalpot memang agak menggelegar teman-teman, apalagi kalau siang-siang gitu lah ya, malam-malam. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ya nggak terlalu masalah sih. Yang penting pinter mainin gasnya, nggak terlalu buka gasnya. Ya paling di bawah 30-20 cukup lah, nggak usah laju-laju juga ya. Dalam gang ngapain juga laju-laju ya kan. Mau nabrak paret. Enak banget suaranya, sumpah. Jadi kira-kira ya menurut pendapat saya seperti itulah teman-teman mengenai knalpot Proliner Neo Silent ini untuk di Aerox 155. Saya minta pendapat atau yang sudah pakai knalpot ini gimana rasanya, apakah catnya ngelupas atau enggak, kemudian untuk suaranya gimana. Silakan langsung ditulis, silakan langsung aja komen di bawah. Next, kalau misalnya ada budget, insya Allah bakal upgrade knalpot ya. Kalau nggak ROB, kalau nggak ROB 1 ya paling Kires, karena ya suaranya kurang lebih kalau saya dengar di jalan ya, ini belum merasakan langsung. Kalau denger di jalan orang yang udah make, kelihatannya enak banget sih. Kurang lebih aja kayak Proliner. Apalagi tampilannya lebih memukau ya. Kesan warna chrome-nya itu lebih elegan. Tapi kalau untuk masalah razia kurang tahu ya.
Karena setahu saya kalau misalnya lolos razia itu knalpot yang kayak Proliner yang saya pakai ini udah aman gitu. Karena bentuknya menyerupai standaran, terutama menyerupai standaran Aerox ya. Kemudian suaranya nggak terlalu menggelegar gitu. Bentukannya sama kayak standar, apalagi ada cover, jadi ya bisa dibilang aman lah. Kurang lebih seperti itu. Panas gila boy. Ini jam berapa sih? 4:30. Ya di sini kalau 4:30 kurang lebih kayak gini lah. Kalau nggak mendung ya cukup panas. Kemudian apalagi ya? Mungkin kalau misalnya dibawa touring jauh, oke. Selama kurang lebih 7 bulan, pas kemarin terakhir juga belum ada seminggu, habis dipakai ke pantai ya. Kebetulan dari kota saya, dari Bontang ke pantai Panitalopi atau arah ke Muara Badak. Mungkin buat teman-teman orang Kaltim tahu ya jalannya gimana, lubang-lubang gimana. Nah itu sangat apa ya, kalau misalnya salah dikit aja lubang pasti gimana gitu, nggak enak banget pakai motor. Nah alhamdulillah knalpot saya ya aman-aman aja sih selama PP pulang pergi gitu. Kemudian selama 7 bulan itu juga pernah ke Balikpapan, kemudian ke Samarinda, ke Handil gitu-gitu. Knalpot ini masih aman teman-teman. Sorry, kalau ke Handil waktu itu belum upgrade ke knalpot ini sih. Paling pas sudah upgrade pakai knalpot ini main ke arah Muara Badak. Jadi kurang lebih main ke Muara Badak itu jalannya ya bisa dibilang banyak lubang lah. Kalau misalnya dari arah Bontang Lestari gitu lah ya. Jadi untuk knalpot ini masih rekomen banget sih kalau saya bilang. Tapi kalau misalnya punya budget lebih, ya kalau mau ambil merek lain ya monggo, entah mau ambil ROB1 atau Kires gitu kan. Karena bentuknya memang lebih apa ya, lebih menarik, lebih mewah kalau saya bilang mah, lebih elegan. Tapi balik lagi kembali yang saya bilang tadi, saya kurang tahu untuk ROB1 atau Kires itu aman nggak untuk razia. Kalau untuk Proliner ini kan sudah saya buktikan gitulah ya, walaupun memang belum sempat masuk vlog. Selama 7 bulan terakhir aja razia baru 2 kali memang di tempat saya ini. Jadi untuk ketiga kalinya next kalau misalnya sempat ya, saya bakal bikin konten kalau ada razia. Semoga aja ya bisa terlaksana gitu. Pas lagi jalan kemana gitu tiba-tiba ketemu razia, ceritanya kontennya ya mungkin bakal lebih rame lagi kali ya. Kayak motovlogger lainnya gitu. Oke, mungkin segitu aja penjelasan saya soal knalpot Proliner Neo Silent ini untuk di Aerox 155. Pemakaian selama kurang lebih 7 bulan. Silakan langsung tulis di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan mengenai knalpot ini lagi ya. Insya Allah bakal saya jawab yang saya tahu, yang saya alami gitu. Untuk pembeliannya banyak yang nanya juga sih. Bisa kalian cari atau search aja di Shopee atau di Tokped knalpot Proliner Neo Silent. Jadi tinggal ditambahin aja untuk motor apa gitu, untuk Vario atau Aerox atau Nmax gitu. Semuanya yang saya tahu ada. Kalau di Shopee memang kurang meyakinkan atau memang nggak ketemu ya langsung aja buka aja Instagramnya Proliner Indonesia. Di vlog sebelumnya udah saya kasih tahu kok untuk Instagramnya, cek aja. Oke, mungkin segitu aja video dari saya soal knalpot ini. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan ya kalau ada salah-salah kata. Aduh, grogi memang kalau lama nggak ngonten, salah-salah ngomong.
mungkin segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.